Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Japret! Halo Jebret Tim, dimanapun kalian semua berada, kita sudah berada di Jebret Talks edisi sekian. Kalau kemarin kita sudah ada Putra Maulana yang bersekolah di Real Madrid, fans Atletico Madrid, dan kemarin acaranya juga sukses banget. Bas banget lagi rame-ramenya jersey. Pas mereka juga bikin jersey forum ya untuk opening atau untuk soft openingnya The Forum, sebuah sports hub yang ada di Bintaro. Nah sekarang momennya ini lagi tenang-tenang sebenarnya karena memang bulu tangkis Indonesia ini sedang mengejar siapa-siapa saja nanti selain daripada Fajar Rian, Grego, kemudian juga ada Apri sama si Fadia, lalu kemudian juga ada Jojo sama Ginting. Ganda campuran lolos apa enggak gitu loh ke Olimpiade, dan tentunya juga sebuah sensasi daripada Sabar Reza ya yang berhasil menjadi finalis, semifinalis dan juga juara di Spen Master. Tiba-tiba ada kabar kalau BWF itu menjatuhkan sanksi hukuman ke 8 pemain bulu tangkis Indonesia. Yang jelas pada saat gue baca itu adalah berita lama yang sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2020-2021 ya kan, dan salah satu dan benar satunya adalah teman kita juga yang akhir-akhir ini tentu identik dengan Jebret Media dan juga disebut dengan Raja Tarkam, ada Agripina. Dan untuk itu gue langsung tanya waktu itu sama dia, Gri ngomong tentang inilah, kalau gitu siapa tahu orang masih ada simpang siur. Dan sekarang dia udah di studio bersama dengan kita, Agripina si Raja Tarkam. Yo. Jadi kalau gue nggak setuju, Gri, gua nggak setuju kalau Sabar Reza dibilang pemain Tarkam. Hah? Kan dia sempat pemain Tarkam juga. Bukan, dia adalah pemain profesional yang sambil nunggu turnamen dia main-main di dalam negeri. Kalau lu udah nggak main profesional, lu emang cuma main di Tarkam. Lu pemain Tarkam. Sabar Reza itu cuma iseng-iseng dia main, diajak-ajakin main di sini. Oke. Ya kan? Iya, Kalau lu emang hidupnya udah dari Tarkam. Betul sekali. Pertanyaan pertama langsung, lu akhirnya jadi pemain Tarkam dikeluarin PBSI gara-gara masalah match fixing. Jauh dalam masalah itu banget, jauh banget. Karena gue baca, ini kita udah temenan berapa tahun loh Gri. Aman. Ya kan, gue nggak pernah mau nanya ini karena gue juga sungkan lah gitu. Tapi kan gue rasa lu harus perlu juga sekarang memberikan penjelasan lah. Karena banyak yang menuduh atau karena nggak tahu informasi bahwa kasus match fixing ini, sebelum nanti kita lebih dalam, itulah yang membuat lo keluar dari pelatnas. Banyak banget yang bilang, wah ini buat main pelatnas dikeluarin gara-gara match fixing, gara-gara buset itu sebenarnya udah gua keluar dari pelatnas, gua main di luar baru kena kasus itu. Walaupun simpang siur beritanya. Jadi lu sempet kayak Sabar Reza juga, udah keluar dari pelatnas, sempet main tapi lu masih main profesional, bermain di turnamen-turnamen luar negeri. Setelah gua keluar dari pelatnas, gua pernah berpasangan dengan almarhum Markis Kido. Oke. Terus pernah berpasangan dengan Kofran Kurniawan. Oh jadi almarhum Markis Kido sempet main profesional juga? Sempet juga. Oke. Setelah Gideon masuk. Gideon masuk pelatnas gantian gua. Jadi banyak banget yang bilang kalau misalnya Gri lu dikeluarin gara-gara kasus ini udah jauh banget. Gua keluar dari pelatnas itu tahun 2015-14an. Ini kasus 2017. Yang dituduhkan ini 2017. Yang dituduhkan. Baru keputusannya 20. 20. Berarti 3 ada tahun. waktu 2 tahun lu keluar dari pelatnas dengan tuduhan ini. Lu udah jadi pemain profesional. Dituduh 2017, sanksinya keluar gua nggak tahu 2020. Blow up sekarang beritanya 2024. Ini medsos kenapa sih, Bang? Gue bingung dah. Ini yang namanya rekam jejak digital. Jadi kalau dianggap ini bisa untuk dibahas lagi, suka diungkit lagi. Tapi itu dia, gue di sini mengundang Agri bukan untuk mengungkitnya lagi, tapi untuk bicara tentang ya bagaimana juga nanti ke depannya dan bagaimana sih sebenarnya point of view selama ini yang udah anteng-anteng aja sebenarnya menjalani ini semua gitu loh. Kok sekarang ujuk-ujuk naik lagi gitu loh ya. Terlepas dari yang gue bilang, ada orang yang udah tahu, ada orang yang kayak berpikir ini baru kejadian. Iya, betul, kan betul. gitu kan. Banyak Kita ulang lagi dulu. 2015 lu keluar dari pelatnas sampai 2000 lu udah berpasangan kemudian dengan almarhum Markis Kido. Ya, terus dengan Frans Kurniawan. Ya, dan main sirnas bersama Andre Adistia juga. Sama pelatihnya Sabar Reza juga lu main sirnas. Pernah, ya.
Terus kemudian Setelah itu gua berangkat sparring ke Malaysia di tahun di tahun 2016 sampai 2018. jadi lo jadi sparingannya orang Malaysia. Ya, sparingan Sama Andre juga. sama Andre juga. Oke, jadi lo emang sohib banget sama Wah, Andre. dari PB pun gue pernah sekamar sama Andre. Sampai mandi pun bareng satu gayung gantian sama Andre. Wow. Kocok-kocokan nggak itu? Ah, nggak dikit ya tipis. Nggak, maksudnya kocok-kocokan siapa yang pakai gayung duluan. Ah, iya benar itu. Tipis ganti-gantian aja. Sweet. Sweet ya. Terus kemudian di Malaysia, abis dari Malaysia, abis jadi sparingan Malaysia tuh sampai tahun berapa? Itu sampai tahun 2017 beres 2017. Oke, abis itu Setelah itu saya kembali ke Indonesia bermain tarkam. disitulah lo mulai total di Ya, dalam industri tarkam. industri tarkam. Betul Ya kan, sekali. industri tarkam internasional ya. Tarto. Apa? Tarkam internasional. Wih, kalau enggak ini Tarkam Challenge. Tarkam Ya kan ada kelas challenge, ada kelas 100, ada kelas 300 gitu kan. Oke, berarti nanti kita harus bikin Tarkam 1000 juga ya. Wah, boleh. Berarti itu yang hadiahnya minimal Ya, 1M lah. Paling lewat itu pemain BWF. Dah, kan Tarkam 1000 kita boleh bikin dong. Tarkam 100, Boleh. 300, 500 ribu. Oke, Boleh kan? gas. Tapi kita balik dulu sebelum cita-cita itu. Oke, Ya oke, kan? oke. Berarti sekali lagi di opening kita bersama dengan Agripina bahwa Agripina keluar dari pelatnas tidak ada hubungannya dengan kasus match fixing yang sekarang rame lagi dibicarakan. Betul, Gri? Betul sekali, Bang. Oke. Pertanyaan gua selanjutnya adalah emang lu kenapa dikeluarin dari PBSI? Kenapa lu keluar dari PBSI? Keluar karena kasus biasanya kalau dikeluarin dari pelatnas itu karena tidak berprestasi. Oke. Biasanya. Berarti tapi- bukan kasus dong, tapi tidak ada prestasi. Iya, itu. Dan gua ada ketahuan SP3 karena sering keluar malam pada waktu itu. Karena dulu Ini diedit apa boleh masuk? emang ada aja gitu, nggak apa keluarin aja. Jadi lu keluar karena satu prestasi dianggap kurang maksimal. Kurang maksimal. Yang kedua Dan karena lu sama- udah kena SP3. Iya, Karena lu ketahuan sering keluar malam. Di Ya, filmnya dulu lagi filmnya masa Susi muda. Alan juga emang udah ada cerita-cerita pemain Iya, tuh emang. manjat pagar keluar malam. Itu yang gua alamin pas gua nonton Temboknya cerita- sama kayak gitu emang. Temboknya beda. Oh, beda. Cuman cara manjatnya sama ke atas. Oh iya dong. Manjat ke bawah. Ke bawah jatuh Iya namanya. dong, itu Iya. namanya lo lagi grill ya dong. Jadi caranya gitu emang. Ya, memang manjat karena dulu mungkin kalau menurut gua sih gua belum mature, pemikiran gua belum sedewasa sekarang, jadi masih jiwa muda yang benar-benar bergejolak aja di dalam pelatnas. Dan lo merasa ada backup ya. Ya, maksudnya dalam pelatnas tuh kita ada Bokap lo kan backup lo dong. dia keluar kan setelah gua masuk berapa dia keluar. Oh emang udah nggak ada juga. Emang ada dia. Nggak, tapi maksudnya nggak ada pada saat. dia masih ada bang. Kalau Iya, dia pada ada saat bang. lo di Dia pelatnas. ada kalau gua anggap gua anggap. Iya. Ada bang. Itu iya. ntar beda pembahasan masalah lo bokap Tadi lo. bilangnya nggak ada, kenapa jadi Maksudnya udah ada? nggak ada di pelatnas saat Iya. lo akhirnya udah berlama di Udah- pelatnas. udah nggak, iya, Cuma udah. di awal pelatnas beliau Ya, masih ada pas dalam. gua masuk, bentar dia keluar. Oke, berarti nggak ada hubungannya juga Iya, nggak sama ada. bokap. Nggak ngaruh. Kan kalau SP3 ada SP1 dong. Ada. Nah SP1-nya masalah yang sama. Sama. Cuman tetap lo aja mengulangi keluar. lagi. Mengulangi lagi. Oke, jadi bahwa lo pertama lo tidak keluar dari pelatnas karena match fixing. Kedua, bahwa lo keluar dari pelatnas karena memang tidak berprestasi dan udah kena Dan udah SP3. kena, betul. Adakah di situ juga penyesalan lo? Kita bahas ke situ dulu. Oke. Untuk penyesalan pasti dalam hati lubuk yang paling kecil gue nyesel lah kenapa gue dulu sekarang nih kenapa gue dulu bisa seperti itu. Tapi ya udah gue ambil positifnya, mungkin dengan adanya gitu gue bisa mikir sekarang harus bagaimana menjalani hidup menjadi atlet. Dan Baru kerasa aja sekarang, wah ternyata kalau jadi atlet tuh kita kayak gitu-gitu tuh nggak boleh. Emang udah harus khusus, udah mau fokus. Kalau lu pengen juara, pengen jadi latihan yang benar, ya udah juara. Kalau lu masih latihannya ecek-ecekannya nyanyi-nyanyi, pengen juara udah nggak mungkin. siapa bukti yang angkatan lo atau yang lo kenal yang memang latihannya segitu disiplinnya sampai akhirnya dia jadi dan Ya, sangat itu berprestasi? mantan partner itu ex Gideon itu, Gideon. Markus gitu. Itu emang sinyal dari dulu cuman latihan, makan, istirahat di kamar. Makan, istirahat, emang gitu rutinitasnya dan akhirnya seperti itu hasilnya. Tapi mungkin ada yang lo kenal juga yang memang bandel tapi juga berprestasi. Nggak mungkin gua sebutin kalau bandel, Tapi pasti ada. Ada. Ya berarti kan emang pilihan. Iya. Berarti bisa memang Tapi kan kalau bandel sebelum berprestasi. kalau misalnya bandel berprestasi dimaafkan. ya. Tapi kalau misalnya bandel tidak berprestasi, orang pasti bandelnya doang.
nggak ada prestasi. Jadi mendingan yang lebih aman nggak usah Lebih bandel. aman nggak usah bandel. Yang penting prestasi dulu baru boleh bandel. Nah gue kebalik dulu. Gue prestasi dikit bandelnya kegedean. Tapi kalau nggak bandel tapi nggak berprestasi lebih rugi dong. Ngapain dia hidupnya ya? Iya. Ayo. Iya aja. Udah lah pokoknya. Gitu ya. Ya pokoknya Oke. jangan sampai bandel pokoknya jangan. Oke, gue mau nanya. Kalau seorang Taufik Hidayat itu kategori yang mana? Kalau Nggak bandel berprestasi udah pasti. Iya. Dia masuk ke kategori nggak bandel berprestasi apa bandel tapi berprestasi? Waktu lu masuk kan dia senior lo kan? masih Masih kan? Yang Masih. lu kenal gimana seorang TH? wah kalau bicara tentang Aopik ngelihatnya aja udah susah banget buat manggil tuh dulu Aopik disegarin banget. Serius lu? Wah, buset lampunya udah kayak mukanya udah kayak ada petromak tuh sih petromak yang buat di itu lampu-lampu. Tahu yang di film-film horor Ca- kan? Bercahaya banget pokoknya dulu tuh junior tuh kalau udah lewat Aopik tuh pasti wah udah itu udah Berarti bandel dia. legend. Oke, kadang mungkin nggak tahu gue kenapa ke arah situ ya. Gue cuma penasaran aja sama Taufik. Mungkin, tapi enggak lah Opik mah. Enggak ya. Nggak tahu gue maksudnya kan gue nggak pernah ikut jadi gue nggak tahu. Oke, kita balik lagi ke Oke. yang lagi rame ini. Berarti kan udah kita tutup permasalahan bahwa lo keluar dari pelatnas ternyata bukan karena match fixing. Oke. Nah, kemudian muncullah kejadian dari tahun 2017 ya, dalam putusan yang diberikan ataupun juga dalam riuh yang sekarang rame kan, yang pertama tentang jersey timnas. Oh iya. Nah, yang kedua kan lagi mulai agak rame nih tentang ini, ya kan? Itu ada sekitar 8 ya. Ya 8 orang. Ada 8 orang dan yang gue baca ini yang kooperatif itu 4 ya. Ya. Yang 4 tidak pernah hadir, tidak pernah Tidak bisa dihubungi juga. tidak bisa dihubungi juga. Pertanyaan gua, dari 8 itu termasuk lu, Gri, secara umum dulu, mereka ini semua 8-8-nya ada yang ada di dalam pelatnas kan? Tidak ada yang nasional tim. Semua ada satu orang Ivandi tapi cuman magang, mau nyampe pelatnas, cuman beberapa bulan keluar. Jadi di dalam 8 nama itu yang di dalam yang pernah jadi national player cuman gua. Cuman lu. Cuman gua. Itu pun lu udah nggak di situ. Itu pun gua juga udah tidak di dalam PBS. Jadi ini ibarat kata PBSI ketiban Sial. karena nih pemain-pemain yang di luar sini Iya, malah udah di luar malah pada main Iya. pengaturan skor nih. Ujuk-ujuk kan yang setahu gua surat dikirimkan tetap ke PBSI. Iya. Semua Untuk- semua naungan. Kalau kita dari atlet profesional, kalau mau Ya. berangkat keluar itu semua lewat PBSI. Nggak mungkin kita dari profesional kita daftar sendiri ke pertandingan BWF, nggak bisa. Ya artinya PBSI bisa gini dong. Buset dah, udah bukan pemainnya di dalam nih, udah dikasih Lu ngapain sih kesempatan ikut lu? melalui rekomendasi kita, malah bikin repot begini. Iya. Betul dong? Bisa, iya, betul. Dan gua kan di sini membaca bahwa BWF bersurat harusnya ke PBSI dulu, dan PBSI diminta untuk satu mengontak dan menginformasikan pemain yang menghadapi tuntutan. Iya. Kemudian yang kedua, mendampingi pemain untuk mengerti tuntutannya itu kenapa Iya. dan apa. Kemudian yang ketiga itu memberikan support untuk legal advice atau pendapat hukum Iya. atau didampingi, Didampingi, ya. oleh orang hukum, baik itu dari PBSI atau mungkin juga dari kalian sendiri. Ditawarin lah PBSI ditawarin nih. Oh, ini Untuk sebenarnya ada kejadian ini. Lu menangani mau nggak ditawarin dari PBSI Ya. dari Dan lawyernya yang PBSI? keempat itu juga dikatakan BWF setelah PBSI melakukan hal-hal tadi memberikan satu surat bahwa pemain-pemain itu sudah dikasih keterangan tadi. Ya. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa akhirnya kalian semua dipanggil. Khusus untuk nanti semua gua rencana akan bahas pandangan gua secara legal karena background gue legal, jadi ntar gue akan coba kupas semua dari mulai si HT, inisial HT itu ya, Yeah. sampai kemudian di nomor 8 alias di pojok atau di bawah terus tuh selalu AP, Yeah. selalu Agripina Prima, ya kan? Nah untuk bagian lu aja Gri, di sini dikatakan bahwa lu diinterview di 10 Oktober 2018. Ya, gue dipanggil oleh tim Di BWF. Jakarta. Ya, itu melalui PBSI ngubungin, PBSI ngontek gue, Gri ini ada dipanggil BWF, mau ditanya-tanya. Masalah apa nih? Masalah tentang ada nih kasus gini-gini. Oh oke, gue nggak masalah, orang gue nggak ngapa-ngapain, nggak kenapa ya gue datang aja. Tapi lu deg-degan, apaan nih gue nih gitu. Cuman gue takut ada apa nih, kenapa? Cuman nggak ngerasa. Jadi emang orang belum tahu itu apa? Nggak tahu apa-apa, nggak tahu. Oh jadi nggak diinformasikan itu Cuma tentang diinformasiin doang kalau misalnya Gri ini ada kasus match fixing. Ini ada nama lu nih di daftar yang di Yang dituduhkan. Ya, yang dituduhkan. Ini lu udah suruh datang katanya.
Ya udah gue datang aman. Iya, karena lu berpikir lu Karena nggak gue pernah. ya aman, gue nggak merasa dan gue Iya. tidak melakukan, ya gue datang Iya. enjoy aja. Tapi lu aman aja. kepikiran nggak ini tuh terkait dengan gengnya si HT ini gitu dulu? Kepikiran karena Sebelum kan udah dipanggil- ya, kepikiran karena kan udah diomongin dulu sebelumnya. Oke. Ada persiapan lu sebelum Gak ada interview? persiapan. Udah gue bakal ngomong, ditanya apa ya gue jawab aja karena kan gue pede dengan pede Oke. datang. Ini kalau lu mungkin lupa ya, tapi di sini lu diinterview oleh Heinz Randall sama Scotty, kemudian ada satu translator. Ada ya. Tuh. Ada Miss Josephine Matthews ya. Ini keterangannya. Kemudian tentang lu juga bahwa lu dituduhnya ya. Ya. Gitu, dituduhnya bahwa antara 1 Agustus 2017 dan 30 September 2017 lu melanggar aturan. Dalam hal ini adalah match men's doubles Vietnam Open 2017 17. yang mana Hendra Tanjaya ini menawari lu uang untuk kalah dalam pertandingan. Ya. Sehingga di rules Badminton World of Federations lu dikenakan tuduhan itu melanggar rules yang ada lah ya. Ini gua nggak usah sampaikan, tapi yang jelas yang satu lu dianggap melanggar aturan tentang pemain boleh taruhan. Mm-mm. Yang kedua, tuduhan lu adalah lu memfasilitasi Ya. rencana judi yang dilakukan oleh Hendra Tanjaya. Nah, kira-kira itu benar kan yang dituduhkannya ya? Yang dituduhkan ya. Yang betul. dituduhkannya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa saat itu lu katanya diberikan akun judi Ya. oleh si HT. Ya, gue disuruh main nih. Ya. Negeri suruh main. Lah, tapi gue nggak ngerti, Ya. nggak gue pakai. Jadi lu akun betul dikasih tapi lu nggak pakai. Nggak pakai. Kemudian lu katakan bahwa lu mengakui memang ada obrolan Hmm. bagaimana HT lagi ngajak lu untuk Ada screenshotannya. Oke. Jadi kelihatan pas gua datang ke hotel itu yang gua ngobrol sama Malaysia, kan gua ngeluarin HP gua nih. ya. Gua ngeluarin HP terus mau dicek tentang HP gua. Ya dengan PD-nya ya gua nggak masalah, cek aja, orang gua nggak melakukan apa-apa. Karena gua juga pede waktu itu, gua chatannya gua masih baca lagi dan gua juga ada bacaan untuk gua menolak ajakan. Gimana chatnya gimana? Ajakan hal tersebut. Pokoknya Gri, lu main nih Gri, lu mau kalah nggak? Gua kasih sekian. Terus wah, sorry nih kalau misalnya gue suruh ngalah, gue nggak ada. Tapi kalau mau hitung-hitungan, kalau misalnya ayo nih kita taruh nih siapa yang menang, gue ayo aja nanti di lapangan ketemu. Tapi kalau lu suruh gue ngalah, gue nggak mau. Itu lu tulis di WA. Itu chattingan di WA-nya. WA apa BBM dulu? WA, udah WA. Udah WA kan? 2017. Jadi lu ditawarin ada angkanya juga. Ada angkanya juga. Terus lu bilang gua nggak mau. Gue nggak mau. Tapi kalau lu mau taruhan one on one aja mah ayo dah. Ya gitu. kalau misalnya kita mau tonton berdua ya ayo. Tapi Itu kalau di WA juga. Di WA juga. Oke. Sebelum sampai gue di lapangan, Ya. akhirnya gue ketemu tuh. Gue ngobrol-ngobrol. Yang ada lagi tuduhan itu yang dibilang gue main judi itu sebenarnya HT ngajakin gue main, lagi ada match di depan. Jadi main-main biasa dah, ada Main biasa, ada pertandingan nih, taruhan nih. sama gue yuk. Nah, taruhan sama gue yuk. Nah, tapi HT bilangnya dia udah dimasukkan ke akunnya. Oke. Ke akun perjudian yang ditawarin tuh. Gue bilang mau pakai ini nggak? Nggak mau. Kalau mau, lo kita aja berdua nih kalau mau taruhan. Tapi nggak usah pakai aneh-aneh, nggak usah pakai yang akun-akun itu. Ya udah. Akhirnya gue taruhan. Dan itu pun gue langsung, iyalah lagi main biasa. Ayo menang siapa, tebak-tebakan aja. Isi-isian. Tapi di chatnya gue dituduhnya gue main perjudian di badminton. Sampai dari kasus berita yang muncul match fixing itu 8 orang, sebenarnya yang melakukan itu 7 orang, tapi nama gua 1 tetap dimasukin. Karena dianggap lu tahu dan lu ditawarin tapi lu tidak melaporkan. BWF pun ada di hasilnya itu gua tuntutannya karena gua tidak melaporkan. Tapi beritanya gua match fixing. Ini sebenarnya gue pengen banget pengen ngelawan, pengen bilang ini tuh nggak benar, tapi ada kesalahan-kesalahan yang nggak bisa, ada kesalahan dari pihak tertentu yang susah juga gue untuk jelasin juga. Tapi sebenarnya kan akhirnya sanksi terhadap lu sampai dengan 2026 dan juga fines $3.000 itu memang kan akhirnya
yang terbukti itu bahwa lu fail to report sebenarnya. Lu memang dianggap tidak melaporkan. Jadi bukan melakukan match fixingnya. Tapi berita banyak yang keluar, lu dianggap match fixing. Betul. Betul kan? Gue bingung juga tuh, nggak tahu tuh kenapa. Nah, nggak maksud gue lu Kenapa gua setuju kan dibawa-bawa bahwa ya? Misalnya putusan ini- BWF itu sebenarnya lu kena hukumannya karena gagal untuk melaporkan bukan karena match fixing. Karena gue tahu ada perjudian dan gue tidak melaporkan. Itu kan? Itu. Secara BWF pun itu. Secara BWF pun itu. Tapi informasi yang Informasi yang keluar lu beredar, adalah pelaku match fixing. gue adalah pelaku match fixing. Lu pernah nggak melakukan match fixing dalam karir lu? Sepanjang Platnas? Nggak pernah. Di luar Platnas? Di luar Platnas tidak pernah. Jadi lu keluar Karena- malam iya. Iya. Lo indisipliner, iya. Gue tahu banget kalau Tapi yang misalnya namanya ini lu nggak pernah. gue nggak pernah banget melakukan hal yang untuk merugikan sportivitas di bulu tangkis. Karena gue tahu banget gue keluarga dari bulu tangkis dan gue pun nyari uang di bulu tangkis. Kalau misalnya gue sampai mencoret olahraga bulu tangkis, gue mau ngapain di hidup gue? Karena gue udah dari kecil dari bulu tangkis. Ya, dengan adanya berita ini sebenarnya gue kecewa banget, gue pengen marah banget, gue pengen ini kenapa kayak gini. Tapi ya udahlah. Oke, mudah-mudahan maksud gue gini, bahwa gue bacakan ya yang secara ininya Gri ya. Satu bahwa charge satu allege that AP failed to report the approach from HT to manipulate the men's doubles match at the Vietnam Open 2017 which he reject. Jadi memang lu tetap yang terbukti itu adalah karena lu nggak ngelaporin doang. Iya. Apa yang sedang diajakin ke lu dan lu udah tolak padahal, ya kan? Jelas dengan clearly reject. Yes. Kemudian yang kedua, karena itu ternyata sudah melanggar artikel 3.2. Jadi ternyata memang ada aturan juga, walaupun sebenarnya mungkin lu nggak tahu gitu. Iya, gue nggak. Iya. Ketika pemain ditawarin terus lu udah merasa gue tolak mah ya berarti kan gue pahlawan dong. Iya, gue nggak mau. Iya benar. Gitu loh. Tapi ternyata dalam aturan itu nggak sekedar menolak, tapi lu harus jadi cepu. Bener dong. Lu jadi harus laporin ternyata gitu loh kalau ada yang ngajakin lo. Ini sesuatu yang menurut gua BWF itu pengen bikin kalian juga harus saling Ya kerjasama lah untuk membantu untuk menghilangkan ini, kasus gitu ini. kira-kira. Dan kemudian adalah tentang lu mengakui ya lu cuman main taruh-taruhan Iya. biasa sama si HT ini Iya. untuk pertandingan yang lagi lu tonton di depan mukanya kan. Iya, betul. Terus kemudian akun yang dikasih pun lu nggak pernah pakai. nggak pernah pakai. Dan Dan itu lo- gue jelas banget Oke. di tuduhan BWF, di Lo- hasil BWF itu jelas Lu banget. sangat emosional banget barusan saat lu bilang lu pengen ini benar-benar bisa terang benderang orang pada tahu di balik lu sekarang udah jadi Raja Tarkam itu berarti ada kekecewaan besar kayaknya lu terkait kasus ini terhadap diri lu. Gue kecewa. Sebenarnya gue bisa banding ini. Sebenarnya gue bisa kekeluargaan dengan BWF. Sebenarnya. Kalau mau dirunut dulu. Iya. Tapi gue tidak dapat kesempatan untuk berunding. Karena yang gue tahu setelah ini kejadiannya, setelah ada kasusnya ini, beritanya muncul, itu gue udah nggak bisa apa-apa karena udah langsung dengan kas ya yang Kas. yang Court di luar itu. Arbitration Sports. Gue udah kontak orang BWF-nya. Gue bilang, "Oke, ini gue mau banding. Gue mau ngomong ini sebenarnya gue nggak melakukan ini. Ya udah kalau mau ke kas aja." Pas gue cek itu kas itu apa gue nggak tahu ya. Ya, Gue mau di banding. Pengadilan Arbitrasi Gue mau Internasional. banding ke kas. Pas gue cek di Google gitu, yang pada banding Juventus lah. Buset lah, ini udah kelasnya. Ya udah, gue nggak dapat kesempatan aja. Enggak, tapi maksud gue gini, Gri. Maksudnya jangan sampai lu salah juga bahwa hukuman lu ini pun ternyata memang bukan karena lu dianggap match fixing. Kas pun membaca hukuman lu ini, lu tidak match fixing tapi cuman gara-gara gagal, gara-gara lu nggak nge-report. Sebenarnya itu doang. Tapi berita yang beredar, Bang. Nah makanya sekarang maksud gue poinnya adalah bahwa lu harus mengklarifikasinya bahwa putusannya kas aja ini tuh karena gua udah nolak tapi gua nggak ngelaporin. Jadi bukan karena match fixingnya gitu loh. Nah waktu itu siapa yang sampai ngegoreng lu kok jadinya match fixing lu dibilang? Nggak tahu, pokoknya gue ini yang tadi gue bilang gue bisa
berunding dengan BWF, tapi tidak dikasih kesempatan. Tidak, harusnya BWF itu melewat PBSI, PBSI melewat gua. Oke, PBSI udah lewat gua untuk yang pertama, panggilan pertama doang. Tapi setelah ada kejadian itu, udah PBSI, mungkin PBSI tidak lagi sibuk-sibuknya lagi, jadi nggak bisa ngecek emailnya, jadi nggak bisa. Jadi lo berpikir netralisasi bahwa ke ada gua. proses yang terlewat, Nah. yang harusnya lo masih punya hak untuk bisa lo gunakan. Lu jalan, ya yang gue jalanin. Sebenarnya kalau misalnya ada waktu itu PBSI bisa ngecek aja email, bisa cepat ngerespon BWF, mungkin nama gue nggak ada dalam berita yang sekarang beredar. Oke, itu yang memang lo sesali kenapa proses itu bisa miss. Iya. Nah tapi sekarang lo bisa sampaikan juga bahwa di luar dari apa ya, dari momen yang miss itu, sekali lagi bahwa gue ngundang lo juga Gri, gue pengen bahwa ngasih tahu juga semua masyarakat bahwa lo tuh bukan pelaku match fixing gitu loh, bahwa lo ditawarin iya, tapi lu sebagai pemain kan juga emang mungkin lu nggak tahu kalau ternyata gue udah nolak, itu kan harusnya udah beres ya. Ternyata Iya. begitu lu nolak pun dianggap salah Masih salah. karena lu nggak ngelaporin gitu. Nah pertanyaan gue, pemain-pemain lain banyak nggak sih yang kayak gitu juga gitu, yang lu tahu, baik itu yang melakukan maupun yang sebenarnya udah nolak. Maksud gue mereka harus tahu loh, kasus lu ini lu jadi martirnya gitu, jangan sampai lu juga ngalamin gara-gara lu nolak lu malah kena gitu kayak lu gitu. Kayaknya emang semua banyak yang ditawarin pemain-pemain dan banyak juga yang nolak. Tapi lagi apa sih gue aja kali ya. Jadi malah. Jadi ya gue bilang lu jadi martirnya gitu. Jadi gue yang kena. Sebenarnya kalau masalah match fixing ini sih di luar mau pemain top mungkin juga pada banyak yang sekelas gue aja ditawarin dengan nominal yang lumayan. Apalagi yang pemain-pemain yang di atas. Tapi kan kalau menurut gue sih nggak mungkin lah BWF nyikat-nyikatin pemain di atas, nanti pasti mencoreng juga nama BWF nih. Pasti yang dicari yang agak di bawah-bawah yang ini nih, yang buat peringatan. Ya buat peringatan. Tapi kenapa nggak ada pemberitahuan kalau misalnya tidak melaporkan itu juga salah. Itu nggak ada kita nggak dikasih pengetahuan tentang itu. Jadi semoga sih dengan adanya kejadian ini ya bisa lebih aware lah dengan masalah-masalah match fixing ini, biar lebih jelas, biar nggak kena imbasnya kayak gue. Nggak bisa. Gue sebenarnya masih pengen banget, gue dengan niat gue masih pengen banget gue main. Gue masih percaya dengan kemampuan gue tuh gue masih bisa bersaing di level dunia. Tapi dengan adanya kasus ini, ya udah gue sekarang jalur tarkam aja dan gue tetap menikmati bermain bulu tangkis. Tapi berarti lo ada penasaran, lo masih ada dong untuk main di level Sabareza. Masih. Lo kan pemain ganda putra kan? Ya. Masih ada. Sebenarnya ini udah 2020 ya bang ya. Maksudnya kan ini kan dari 2020 udah pernah keluar nih berita nih. Gue udah aman-aman aja nih. Tapi ini keluar lagi, gue ngerasa. Sekarang gini. Lu sekarang keluar lagi beda sama 2020. Karena lu sekarang jauh lebih ngetop dari tahun 2020. Jadi abang bilang ini nama-nama gue cuma buat ngangkat beritanya doang, nggak ada yang nama gue. Gue melihat kenapa gue mau duluan kali ini ngundang lo, bukan karena gue mau dapat engagement paling tinggi, enggak. Gue pengen gue sebagai orang yang udah ngajak lo untuk masuk manajemen kita juga, gue pengen lo ada di tangan interviewer yang bener dulu nih. Nanti lo akhirnya keliling kemana-mana, terserah cara mereka menginterview. Karena gini lo, interviewer tuh banyak yang suka ngejebak juga. Nah gue pengen untuk yang di sini gue dapet klarifikasi yang memang sebener-benernya dari lu. Jadi ketika nanti ada yang mencoba plot twist, lu juga udah ada di tempat yang kita tuh protect lu gitu. Kenapa kita protect lu? Karena gue percaya sama lu. Itu, gue takut lu ntar udah keburu ke tempatan karena lu pasti dicari ini. Suka yang namanya orang tuh mancing sana, mancing sini gitu. Tapi karena gue juga orang legal, lu udah kasih gue dokumennya, gue bisa pastikan. Itu gue ngasih dokumen itu nggak pernah gue share kemana-mana itu. Itu senjata gue banget, gue pegang gitu. Iya, jadi gue bisa pastikan bahwa ya itu yang dituduhkan ke lu itu lu tidak match fixing, tapi yang tadi. Nah kemudian ternyata ada proses yang tadi lu bilang terlewat gitu. Yang memang sangat lu sayangkan sekali gitu. Jadi whatever it is, gue pengennya nanti semua juga Jebret Team kita
harus secara objektif melihat bahwa lagi-lagi gini. Betul pelakunya adalah pemain. Tapi jangan selalu jadikan pemain itu victim. Jangan selalu jadikan pemain itu akhirnya korban yang pasang badan gitu. Karena gua kan biasanya match fixing itu kalau dari dulu kan gua ngomongnya di sepak bola, Gri. Iya. Gitu, bahwa ternyata sekarang kita terbuka mata kita bahwa di bulu tangkis tuh ada juga ya. Ada, sangat ada sekali. Dan itu berlangsung lama. Gua tahu ada ini selama gua di pelatnas, malah gua nggak tahu. Pas gua keluar dari pelatnas, pas gua main profesional, itu banyak banget mafia-mafia, oknum-oknum Karena yang mungkin lebih gampang celah mereka masuk yang di pemain profesional ya. ya mungkin lebih nggak ada. Karena mereka independen kan. Independen, iya. Gue datang aja, yang penting gue misalnya ditawarin gini, gue lebih gede daripada modal gue datang atau peluang gue ke depan, mending gue ambil gitu. Sepengetahuan gua tuh ditawarinnya bisa lebih besar daripada hadiah pertandingan. Nah itu makanya maksud gue, dengan lo tergantung pada Nah. pendapatan lo untuk berangkat juga kan, mendingan dihitung-hitungan gitu kan. Iya. Gue kalah di sini tapi gue dapat lebih gede daripada saat gue Daripada jadi hadiah, pemenang yang gue juara. juga nggak akan menang. Iya. Bener nggak? Iya. Oke. Itu biasanya menang kalah doang atau gimana, Gri? Itu biasanya ditawarinnya kalah, harus kalah, dan poinnya pun sudah diatur, Bang. Udah diaturnya itu maksudnya selisihnya? Jadi atau misalnya set pertama atau totalnya kita kan game 4-2, game 2-1. 2-1 satu Kalau game. satu game, kalau misalnya total 4-2, Ya, 2 game. itu bisa ditawarin lu mesti main di bawah 30 poin. Jadi set pertama misalnya cuma lu dapat 15, ya kedua mesti dapat 14. Pertama lu misalnya dapat 19, ya udah lu berarti nggak boleh lebih dari 30 poin. Kalah itu kalah ya? Iya, kalah. Oh berarti itu kalau di bola kayak fur-furannya lah. Berarti maksudnya, Gua nggak ngerti juga. iya gua artinya nggak kalau bola. itu gue bisa ambil kesimpulan mungkin gini. Lo ambil under misalnya. Under tuh berarti di bawah 30. Iya. Nah, selama di bawah 30 lu pasang under berarti lu menang. Iya. Biasanya makin kecil poin yang disuruh main itu yang diatur, makin besar dapat pundi-pundinya yang ditawarin oknum-oknum tersebut. Jadi udah ada juga skemanya betting di badminton ya? Yang kemarin ditawarin sih, yang gua dikasih itu tuh dikasih kan, gua dikasih yang tadi abang bilang dikasih akun. Nah pas gua lihat gua nggak ngerti gimana mainnya. Ada angka-angka Nah gitu ya? kan gua nggak ngerti. Ya biasanya gini, mungkin di bawah 10 dikali 3, Ya, di bawah 20 dikali 2. Karena gitu, jadi yang lu bilang semakin dia poinnya kecil kan kemungkinan lawan semakin poin kecil kan susah. Iya. Semakin poinnya kecil malah pengalinya gede. Itu kan. Wah ngeri juga ya. Tapi bukannya kayak kemarin gue lihat di turnamen internasional malah sekarang e-boardnya juga ada bet-bet gitu ya? Wah, gua udah ini bang, gua udah ngurusin di nasional tarkam-tarkam aja. Ya maksud gue kayak Gua udah- apakah ini udah kayak nggak pernah pemain kesana. bola luar ya? Maksudnya yang nggak boleh bet tuh pemainnya gitu loh. Sementara orang umumnya kalau di negara tertentu memang yang boleh betting tuh boleh-boleh aja gitu. Pemain bola kan gitu di Inggris, Gri. Dia negara itu membolehkan betting. Tapi pemain bolanya tidak boleh melakukan betting gitu. Saudara pemainnya boleh? Boleh, Saudaranya boleh? boleh. Nitip aja tuh Iya, saudaranya. tapi dia tidak boleh terlibat dalam pertandingan yang bisa gini kayak Tonali yang Newcastle. Kan dia kena kasusnya gitu karena dia sebagai pemain terlibat dalam partainya Newcastle, dia ikut masang gitu loh. Oh. Terus Ivan Toney ada tuh yang sekarang di Brentford ya gitu juga gitu. Padahal negaranya membolehkan judi gitu. Ya tapi ini seru lah, nanti kita juga coba. Maksud gue ini kan sesuatu yang kalau di badminton bagi gua kaget juga ya. Ini udah seperti itu juga, apalagi tadi kebutuhannya misalnya pemain yang di luar tim nasional gitu kan, karena mereka lebih butuh uang untuk jalan, lebih butuh modal dan lain-lain gitu. Tapi bahwa lu sekali lagi tidak pernah menerima itu, benar-benar nggak pernah, Gri. Gue mau ngebela juga, ya gue kemakan nama berita-beritanya. Dari beritanya tuh muncul banget kasus match fixing, dan ada berita yang langsung nampilin foto gue bang. Itu maksudnya gue anjir, kan gue nggak ngapa-ngapain nih, kan gue nolak ya, tapi kenapa foto gue yang dipampang? Ya karena gue Match bilang fixing. ada yang bilang semua itu mantan partner Gideon melakukan match fixing. Nah, itu kan clickbait. Ya maksudnya jahat. ya kan ya udahlah, mau gimana ya, ya udah. Ya sekarang lu kan tadi lu bilang karena sejak naik lagi lu jadi muncul lagi apa tuh
anxiety lu atau apa sekarang yang ada dalam diri lu tuh apa? Ini muncul lagi. Nggak, gue jadi ngerasa ya kenapa harus gue gitu. Padahal kan gue udah bener-bener, gue tuh udah senang banget di bulu tangkis, gue tuh udah cinta banget di bulu tangkis. Tapi kenapa ada berita ini langsung keluar? Itu 2020 tuh gue udah ngelewatin itu tuh udah aman bang, udah tenang tuh. Udah misalnya gue udah drop-dropnya lah. Tapi dengan adanya berita ini muncul lagi tuh, ini mau ngapain? Ini media tuh mau ngapain lagi sih? Gue tuh udah pernah lu gini ini, lu sekarang mau ngapain lagi? Kan gue udah lewat nih. Ya maksudnya ya udahlah, nggak usah. Kalau yang emang beritanya tuh yang bener-bener aja, jangan sampai jadi ada korban kayak gue gitu bang. Dan sekali lagi lu harus nanti lu ditanya dimanapun ya sekali lagi lu, maksudku gini loh, gua menganggap lu tuh malah sebagai pahlawan harusnya. Orang yang berani Gue sebenarnya menolak. tuh kalau ada apapun gue sebenarnya malas banget sih bang menjelaskan. Gue tuh paling males tentang menjelaskan, biar ya udah kayak tadi bang, ya Gri mau ini nggak, udah gue langsung kasih aja ke bang itu kan semuanya. Biar tan gue juga untuk menjelaskan kayak gini tuh kayaknya, aduh mau ngap, ya gue tuh susah banget bang, gue tuh buat menjelaskan tuh kayaknya males banget. Tapi yang emang harus gue jelasin sih. Tapi ya dengan beritanya kayak gini gue jadi ngerasa, gue mau ngejelasin apapun tapi berita yang muncul udah kayak Nggak, gini semua. tenang. Pokoknya kita mulai dari Jebret Media guys ya, dan kita butuh bantuan teman-teman semua bahwa Agri ini bukan pelaku match fixing, tapi dia justru adalah orang yang berani melawan match fixing. Hanya saja banyak yang tidak tahu bahwa ternyata ketika dia sudah menolak tapi tidak ngelaporin itu bisa dikenakan hukuman. Satu. Kedua, pemberitaan banyak yang tidak clear untuk menceritakan tentang hal ini gitu loh. Jadi kita akan support Gri, pokoknya kita akan juga akan monitor juga mana yang berita-berita yang ternyata mencoba mengklikbaitkan lo tapi kemudian hanya mengambil keuntungan dari berita itu tapi isinya tidak sesuai. Kita pasti akan bantu. Gitu, karena biar bagaimanapun juga lo kan pengen sekarang lo udah berdamai bahwa lo sekarang udah nggak main lagi profesional. Lo sekarang sedang membangun branding dan karir lo di tempat dimana lo sekarang lagi berkarya lah. Apakah sebutan itu tarkam atau lo penyuluhan dan lain sebagainya gitu. Gue kan tentu yang kayak gini kan bisa diterima orang kan berbeda-beda kan. Kayak misalnya Agri itu kan, misalnya apalagi gue tahu lo concern juga sama anak-anak usia dini kan gitu. Ya kan kita harus informasikan dengan benar juga ke mereka, Agri ini orang yang menolak loh. Tapi sekarang berarti selain menolak lo harus laporin. Udah harus gitu kampanyenya Gri. Dan jangan sampai akhirnya malah orang malah nyeletukin lo yang enggak kan. Dengan lo sekarang akan tetap dengan karya-karya lo gitu. Tapi apa yang kira-kira lo bisa lo pengen apa ya? Tadi kan ada juga yang lo bilang lo pengen lo juga sampaikan gitu lo tentang begini-beginian. Ya kalau untuk kasus match fixing atau pengaturan skor itu yang menurut gua dengan uang gampang itu, kalau emang atlet-atlet ingin mencari prestasi, nggak usah dulu lah tergiur dengan match fixing itu. Karena kalau kalian udah mendapat prestasi yang top, prestasi yang bagus, kalian udah nggak perlu mencari uang, tapi uang yang akan mencari kalian. Jadi dengan mencarinya prestasi, nggak usah tergiur dengan anak-anak match fixing kayak gitu-gitu. Nggak ada benar-benarnya sama sekali. Walaupun dapatnya langsung gede, tapi nggak bakal abadi, nggak bakal tenang lah. Gua aja nggak ngelakuin aja nggak tenang, apalagi lu ntar lu lakuin. Dan buat ini nih, buat orang-orang yang saat ini sedang jadi pemain-pemain badminton juga lah, yang artinya misalnya lo tahu ya kondisi sekarang gitu seperti apa dan bagaimana. Dan setahu gue gini sih Giri, di bola itu kan yang namanya match fixing lagi-lagi ya kayak penyakit gimana ya. Iya kan ada aja mulu gitu loh. Kita nggak pernah tahu kan. Karena emang tergiur dengan yang ditawarinnya emang bisa lebih besar daripada hadiah. Jumlah hadiahnya di kejuaraan tersebut. Apa yang membuat menurut lo orang mending nolak aja gitu, sementara tawarannya menggiurkan gitu. Ya tujuan lo tuh sebenarnya untuk bermain bulu tangkis itu adalah prestasi. Jadi kalau misalnya Anda tergiur dengan match fixing gitu, udah nggak bisa bakal hidup di bulu tangkis deh. Itu udah sangat mencorengkan sportivitas di olahraga. Jadi udah tetap tujuannya prestasi,
jangan kalau udah lagi tujuannya prestasi, jangan dulu untuk nyari-nyari uang dulu. Kalau kalian udah dapat prestasi, nanti uang yang bakal nyari kalian. Udah itu aja. Ini kan sampai 2026. Which is kan sebenarnya 2 tahun lagi. Iya. Tapi by the time 2 tahun lagi umur lu berapa? 36. 35. Sekarang gue 33. 35. Lu ada kepikiran 2026 lu mau ngapain setelah itu selesai? Ada nggak masih ada nggak pembuktian dari diri lu atau apa keinginan kecil dari diri lu? Gue sekarang nonton yang di BWF gitu aja. Kalau nggak final gitu yang partai-partai biasa, gue udah malas tuh. Udah ngeliatnya kayaknya udah. Gue masih dengan ego gue. Malas tuh sebel atau malas Masih tuh? dengan ego gue, anjir harusnya gue bisa nih kayak gini. Cuman dengan adanya kejadian ini, ya udah gue paling kalau udah nonton paling final. Kalau udah ada Indonesia final dong baru bisa buat mencoba untuk nyemangatin nonton gitu. Tapi kalau buat yang di bawah-bawahnya gue udah gimana ya, udah gedek banget lah udah. Lu gedek sama pertandingannya, gedek sama situasi yang lo alami, gedek sama ini juga bisa diatur nih atau gimana lu gedek ya? Ya gedek sama dengan ternyata olahraga yang gue cintain yang bisa ngehidupin gue dari kecil gini, kenapa bisa jadi masih ada yang kayak gini gitu. Jadi lu udah kecewa banget sebenarnya sama bulu tangkis. Tapi kan yang gue bisa cuma bulu tangkis, jadi gue tetap harus main bulu tangkis untuk gue sendiri. Kalau gue nggak, kan dari kecil gue udah main bulu tangkis. Nah 2026 ada yang nawarin lo nih, ya, lo main lagi untuk mendapatkan momentum lo lagi gitu. Udah di usia yang nggak muda, lo Iyalah. kira-kira masih mau nggak? Sekarang cuman yang untung yang gue dapat sekarang kalau gue lagi main-main, gue ngelihat banyak yang terhibur kalau ngelihat gue main. Jadi itu sedikit ngobatin untuk cita-cita gue yang udah terpendam nih. Jadi kalau misalnya gue udah main dimanapun, banyak orang yang terhibur, itu udah menjadi obat dan kesenangan buat gue pribadi. Jadi kalau ditanya ntar next gue mau ngapain 2026, selagi masih orang banyak yang suka dengan cara bermain gue bulu tangkis dan gue juga enjoy dengan bulu tangkis, gue pasti tetap untuk mendukung bulu tangkis. Mau nggak lu kacaukan bulu tangkis itu dengan lu main lagi di internasional level apapun itu tapi dengan gaya lu gitu? Itu pasti akan jadi sesuatu yang menarik tuh. Contoh kemarin gue nonton Sabar Reza. Waktu Sabar Reza itu Reza ada di depan, yang orang lagi mukul apa dia loncat duluan aja, yang kayak lu suka pakai buat atraksi tuh, komentatornya tuh kayak kaget gitu, kayak itu sesuatu yang berbeda gitu. Padahal kan kalau untuk itu hal yang sering lu lakukan dalam level lu main sekarang itu kan itu banyak banget kan gitu. Dan itu bisa jadi malah menghibur dan memberi warna baru Gri. Kita nggak usah ngomong tentang 300, 100 tapi challenge apa gitu lu kira-kira masih ini nggak? Untuk keluar kayaknya belum tahu lah. Cuman kalau untuk BWF kayaknya belum tahu deh. Belum tahu. Gue nggak bisa bilang enggak karena itu tetap di bulu tangkis. Iya. Karena gue secinta itu sama bulu tangkis. Ini ibaratnya gue udah digoreng, gue udah dijatuhin banget sama bulu tangkis. Tapi gue udah terlalu cinta, gue udah terlanjur. Gue tahu nih keluarga gue ngehidupin gue dari bulu tangkis dan gue juga udah happy banget dengan bulu tangkis. Walaupun gue tetap dicoret apapun dari BWF-nya dengan ada berita seperti ini, tapi gue bakal tetap bermain bulu tangkis apapun itu. Tapi lu pernah dengar cerita Gracia Polii kan? Di Olimpiade lu dia. Iya. Mengalami kartu hitam, dianggap juga tidak mau sama-sama menang, mengalami kekecewaan yang luar biasa. Tapi by the time di Tokyo kemarin Comeback. nggak ada yang berpikir apapun, malah dia dapat emas dan akhirnya menutup ceritanya itu dari kekecewaan, akhirnya dia jadi pembuktian gitu. Nah gua nggak bicara lu akan yang segitu hebohnya lah, tapi bahwa lu ternyata tadi lu bilang lu masih bisa membuktikan lu tuh ada dan sekarang dengan gaya lu, dan kata gue tadi coba lu mengotori permainan alus yang udah ada dengan gaya-gaya lu itu, lu kan sekarang udah menguasai itu secara lokal gitu. Kenapa lu nggak mau coba secara internasional? Gue yakin ada orang yang rekam, videoin lu apa segala macem, pasti lu akan tetap jadi bahan pembicaraan. Maksud gue gini, kalau lu mau, kita persiapkan 2 tahun ini gitu, Gri. Ya kan?
segala daya dan upaya dari sini. Kalau perlu lu partneran lagi sama Andre. Boleh lagi gue dari kecil. Lu bernostalgia. Gak ada kecil, gak tua, Ya main kan? sama Andre mulu. Kan. Jadi ntar lu minimal di turnamen-turnamen yang U40 pas U35 ke atas lu kan pasti juara Iya, terus gitu. ada veteran dunia tuh kayak Iya. veteran dunia. Iya kan gitu loh. Tapi ya mas gue itu hanyalah, gue cuma hanya mau menyampaikan bahwa ya what's nextnya lo kan juga akan lo pikirkan pasti gitu loh. Dan sebenarnya ketika ini diangkat lagi yang orang lupa kan lo tinggal 2 tahun masa itu kan gitu. Karena ini sebenarnya udah diputus dari 4 tahun yang lalu kan. Iya, 2020 gitu. Ini mau ngapain sih media? Ini diungkit lagi nih berita gue mau ngapain sih? Seru banget gue ya. Seru aja puasa gue udah batal gak ya? Jangan dong. Belum ya? Ya tapi kan itu resiko Gri, ketika nama lo makin ada, ketika lo makin sering kelihatan sesuatu yang bisa dijadikan clickbait, ya lo dijadikan lah. Ini satu ya, tapi lu jangan marah ya. Benar. Dia jangan marah tapi enggak, biar Abrar bilang bener apa enggak. Tapi jangan marah. Yakin gak lu gak marah? Gue udah lupa cara marah, selalu aja. Kemarin PBINA kita bahas tentang ini. Ada poster yang bagian ini, gue tahu itu muka lu tapi disilang sama diberemin. Gua yang bilang turunin tuh gambar. Bener gak Brar? Kelas editornya kita aja kepikirannya muka lu disilangin diburemin. Tapi gua langsung bilang turunin tuh. Jangan ada muka siapapun karena ini semua kan namanya juga tragedi gitu. Dan ya gue tahu asli. Jangan dituduhkan ke apalagi ke salah satu orang gitu loh. Sementara ini ada 8. Yang kayak tadi gue sampaikan. Itu makanya gue bilang di kita aja sempet kalau kemarin gua nggak cek itu muncul. Apalagi yang bukan saudara lu sendiri gitu loh. Ini kan saudara lu di sini nih. Makanya itu gue bilang turunin tuh. Nah tapi kenapa orang kepikiran begitu? Karena di antara 8 itu yang paling ngetop lu. Amin. Yang paling ngetop tuh lu. Jadi ya inilah resiko orang ngetop. Agripina. Tapi gue tidak sengetop itu bang. Hah? Tidak sengetop itulah. Enggak, sengetop itu lo di badminton. Terutama di antara 8 itu. Ya di antara 8 iya itu. kan? Iya dong. Iya. Gitu bisa loh. diakui di antara 8. Ya sekarang gini misalnya. Nah, gue bukan mengungkit tapi ini juga gue concern. Masalahnya siapa yang diungkit adalah anak artis Vincent Rompis. Sekarang suami Sandra Dewi. Kayak lo kan tadi bilang mantan pasangan. Iya, Gideon. Ya karena ya coba dicari yang ketika namanya SEO kan di online itu yang paling sering dibaca dan diklik orang kan. Gitu jadi oke lah. Lo bagi gua lo tetap pahlawan buat gua karena lo justru orang yang udah menolak. Tapi ini menjadi pembelajaran buat semua atlet-atlet juga, terutama bulu tangkis. Ketika lo sudah ditawarin, yang pertama jelas harus menolak. Tapi bukan berhenti di menolak. Ternyata lo harus laporkan. Bisa ke induk federasi lo yang nanti akan meneruskan ke BWF atau lo langsung ke BWF. Karena kalau tidak ternyata ada aturannya. Ketika apes seperti Agri, malah akhirnya lu yang tetap dikenakan hukuman. Dan lebih apesnya lagi karena orang sering membaca tidak lengkap. Diberitakannya hanyalah kasus besarnya, yaitu apa? Dia melakukan match fixing. Padahal kasus Agri ini 8 orang yang dituduhkan, satu-satunya yang memang kasusnya bukan melakukan match fixing tapi tidak melaporkan karena ditawarin hanyalah Agri. Betul Gri? Betul bang. Sebagai penutup, siapa? HT itu siapa? Kenapa dia bisa ngerusak begini? Siapa namanya? Hendra Tanjaya. Hendra Tanjaya itu siapa? Gue juga gak pernah dengar. Itu aja gue baru ketemu di luar. Selama di Indonesia gue gak pernah ketemu. Dia bukan mantan pemain pelatnas? Bukan. Pemain apa di levelnya? Pemain cangcimen, main kacang kuaci permen. Kagak tahu dia main dari mana. Enggak, tuh tapi ikut PB. Ikut Sirnas. Gue kagak tahu, nggak pernah. Gue tuh baru ketemu ya itu di luar ada orang Indonesia pemain ikut pertandingan nyamperin gue, ya gue sama-sama orang Indonesia ya gue so asik aja lah ngomong-ngomong. Tahunnya itu ya udah
Nggak tahu gue tuh, sama sekali nggak tahu gue. Dan dia dalam kronologis itu banyak match yang dia garap kan? Kayaknya itu pas ketemu gue sebelumnya emang itu ngelakukan oknum-oknum. Dan dia pasti suruhan juga kan? Iya kayaknya. Maksud gue pasti ada bosnya juga dong. Iya, nggak mungkin dia. Ya itu yang gue bilang. Maksud gue jangan dia cuma jadikan tim murni peluncur. atlet itu last victimnya gitu loh. Pasti kan ada juga. Tapi bahwa lu lu telah merusak banyak orang di dunia bulu tangkis dan membawa kesedihan, membawa keputusasaan bagi banyak orang tuh, lu juga harus bertanggung jawab. Makanya HT ini dihukumnya seumur hidup ya. Iya. Sampai di akhirat kayaknya. Masih iya dihukum nggak boleh main bulu tangkis di akhirat. Yang dihukum seumur hidup ada lebih dari satu ya? Enggak kayaknya karena dia ininya penggeraknya. Dia yang ngasih tawaran Iya. semua. Dia tapi di interview ya, dia datang ya. Dia itu Maksudnya dia di luar negeri kalau di nggak luar salah. ya, di luar. Dia bukan di Indonesia. Dia udah keluar. Dan sekarang dia katanya udah nggak di Indonesia. Udah nggak tahu, udah pindah keluar. Kayaknya diselamatin sama yang itunya. Yang Diselamatin sama penyuruhnya itu. cukongnya. Iya kali. Oke. Ada lagi Gri yang mau disampaikan? Enggak lah, udah cukup. Gue cuman pengen bilang saya tidak melakukan match fixing sama sekali. Jadi berita yang beredar yang 4 tahun lalu itu bahwa 8 pemain match fixing terlibat dan salah satunya ada nama gue, itu tidak benar. Saya hanya melakukan tidak melaporkan dan bukan match fixing. Dan lu menolak. Sama sekali. Dan lu menolak setelah iya. ditawarin. Lu harus kasih tahu itu ke Iya. orang. Dan gue juga menolak akan match fixing. Dan itu ada buktinya dalam capture WA dia dengan HT itu yang masih dia simpan dan sudah dibaca oleh BWF. Tuduhan BWF pun jelas yang gue kirim ke Bang Valen, kalau gue itu bukan ada kasus match fixing, cuman gue tidak melaporkan. Ya. Jadi buat lebih lengkapnya bahwa Agri pertama tuduhannya juga terlibat sebenarnya, ya Gri ya. Tapi kemudian setelah lu diinterview, setelah dicek bukti-bukti, Iya. tidak terbukti semua tuduhannya. Bahwa tuduhannya ada pengaturan, tuduhannya memfasilitasi dengan HT, tuduhannya juga bermain melalui account yang dibuka oleh HT. Yang terbukti bahwa yang dituduhkan oleh Agri adalah satu, bahwa dia tidak ikut match fixing, tapi dia menolak, cuman dia tidak melaporkan. Yang kedua, dia tidak pakai akunnya si HT untuk bermain judi, tetapi dia main kayak biasa one on one, sekedar lagi nonton ya gope-gope yuk, yang kayak begitu. Dan yang ketiga, dia tidak pernah memfasilitasi apa yang diajak oleh si HT tadi. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya dengan seorang Agripina. Tapi kita nggak pernah tahu kejadian seperti ini dengan jalan Agripina sekarang sebesar ini, ya itulah keadaan yang bisa diterima oleh Agri ketika dia memilih untuk melanjutkan di dunia yang dia cintai dengan cara yang berbeda, tapi dia tetap bisa mendapatkan penghidupan, mendapatkan popularitas dan mendapatkan apa yang saat ini dia jalanin dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sekarang dia buat. Mudah-mudahan Gri dinaik-naikin begini tidak membuat lu patah semangat. Ya, yang ada mudah-mudahan masyarakat malah semakin tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Dan gue pengennya kita campaign bahwa Agri ini sebenarnya adalah pahlawan, salah satu pahlawan orang yang berani menolak match fixing. Jadi harusnya siapa namanya Abrar, kita harus buat campaign. Harusnya Agri ini diangkat oleh PBSI atau oleh Menpora atau oleh BWF sebagai duta anti match fixing. Karena dia berani menolak, cuman dia tidak melaporkan. Kalau tidak, Jebret Media aja duluan yang mengangkat Agripina jelas sebagai duta match fixing bulu tangkis. Belum tentu kalian semua pemain-pemain yang saat ini menyaksikan, belum tentu kalian menolak kan? Belum tentu kan? Saya tidak menuduh, tapi belum tentu. Dan belum tentu juga kalian saat ini tidak menghapus WA yang pernah dikirimkan oleh orang lain mengajak match fixing dan kalian tidak melaporkan.
mumpung kasusnya sekarang belum menimpa kalian, laporin. Yang sudah ngajak kalian match fixing, laporin. Mau level kalian pemain pro, mau level kalian pemain pelatnas, yang penting levelnya adalah dalam ruang lingkup keluarga BWF, yang masih ada screen capture-nya atau masih ada cerita tentang kalian dilaporin, kalian diajakin main match fixing, laporin segera. Ngomong ke PBSI, ngomong ke BWF, daripada kalian akan menjadi korban-korban selanjutnya yang seharusnya menjadi pahlawan seperti Agripina. Betul ya Gri ya? Betul bang. Gua ngatakan ini semua kepada kalian, mau yang persiapan Olimpiade, mau yang lagi nggak persiapan Olimpiade, mau yang memang lagi kayak Sabar Reza, ini juga jadi PR buat gua, kayak ke Sabar Reza gitu. Iya. Ya kan kita nggak pernah tahu saat dia di luar apa segala macem. Kadang-kadang kalau pemain bola bahkan bukan cuma uangnya Gri, tapi ada ancaman. Hah? Diancam? Iya, kalau lo sampai nggak mau gini, keluarga lo gua habisin. Oh, Bisa. wah. Jadi pilihannya tuh lu mau dapat duit banyak, lu nggak mau, keluarga lu gue culik, keluarga lu gue iniin. Bola udah sampai begitu. Gitu. Jadi Kita stop. teman-teman, mudah-mudahan pemain bulu tangkis yang saat ini menyaksikan, tolak dan laporkan. Untuk yang masih berpikir Agripina ini seorang pelaku match fixing, jelas salah. Kita malah harus angkat dia sebagai pahlawan karena dia berani menolak. Nggak percaya? Nanti capture-annya. Kalau emang dia perbolehkan, dia akan posting sendiri di postingannya. Nih, gue pernah menolak tentang match fixing. Gue rasa kalau belum hilang itu yang harus lakukan. Ini loh bukti yang gue berikan ke BWF. Kenapa gue akhirnya lepas dari tuduhan gue pelaku match fixing. Gue cuman tidak melaporkan. Failed to report. Tulisannya begitu. And refuse match fixing dari HT. Mungkin kalau capturean itu masih ada Gri, nggak usah banyak cincong. Lu kasih lihat nih bukti penolakan gue. Masalahnya cuman ini yang gua nggak laporin. Itu ternyata bisa bikin lo kena hukuman juga. Dan habis itu lo posting, gue yakin lo jadi pahlawan. Belum tentu berani orang-orang melakukan itu. Dan mudah-mudahan gara-gara itu rezeki lo di Tarkam makin besar. Amin. Thank you bang. Oke Gri, Thank you, tenang, Bang. lo semangat. Masih banyak yang tetap mensupport lo. Saat lo lagi susah, saat lo lagi senang, pasti banyak teman-teman di sekeliling lo. Tapi pada saat lo lagi susah, yang bertahan di sekeliling lo, itulah sebenarnya yang sedang menunggu lu untuk bagus lagi dan grogotin lu lagi. Enggak. Saat lu lagi senang pasti banyak yang di sekeliling lu. Tapi saat lu lagi susah yang ada di sekeliling lu, mungkin itu orang-orang yang benar-benar pengen berteman dan pengen menjadi orang yang menjadi bagian dari keluarga lu. Oke bang. Iya kan? Siap. Dan itu udah terbukti ada pada Andre Adistia. Pelatih yang tidak diketahui ternyata dia adalah pelatih Sabar Reza. Netizen kurang ajar ya bang. Nggak ada yang tahu emang. Satu nggak ada yang tahu. Kedua kalaupun tahu Bodoh amat. bukan. Pemain lagi main, pelatihnya malah syuting mulu. Malah ada di stand up olahraga. Malah ketawa-ketawa. Pemainnya lagi bertarung. Berjuang. Dia nggak tahu tiap habis main Sabar Reza curhat strategi sampai jam 6 pagi. Dia nggak tahu. Bukannya nonton stand up, kita malah nonton Sabar aja main. Nonton Sabar Reza main, kita lagi final. Oke Gri, mudah-mudahan ya Gri. Gua sih berharap lu dimanapun nanti jangan bosan memberikan klarifikasi ini. Jangan stop di sini aja. Saat nanti banyak yang kontak lu ceritakan hal ini bahwa lu udah melakukan hal yang benar. Ya, dan lu berkawan sama semua media Gri. Karena tanpa media juga kita juga nggak akan banyak diketahui orang. Kita juga perlu berkawan dengan media-media. Baik itu media konvensional maupun media-media digital seperti sekarang. Tinggal lu bagaimana menyampaikannya aja. Masih ada kan capture-annya? Masih. Ya, yang paling tepat adalah lu yang memposting. Tapi semua saya kembalikan ke lu. Terima kasih Agripina. Thank you Bang Valen. Sampai ketemu di bawah, banyak wartawan-wartawan ya Gri ya. Ya, untuk Sabar Reza tapi. Ya, untuk Sabar Reza yang baru menang di Spain Master. Ya, kalau ntar lu ikut ditanya ya, itu kan udah hak lu kan gitu. Oke Gri, jangan lupa. Mudah-mudahan bisa ya Gri ya. Apa namanya? Jebret Media X Agripina Gor bulu tangkis. Amin. Mudah-mudahan nanti malam kita sounding lagi. Oke. Kan kita ketemu lagi ntar malam. Kita ikutin terus Bang. Kita ikutin terus ya. Siap. Sukses terus Agripina. Thank you Bang Valen. Jangan salah menilai orang. Jangan kau salah menilainya dengan semua sikap ugal-ugalan. Ugal-ugalan iya, not match fixing no untuk Agripina. Support Agripina sebagai duta anti match fixing bulu tangkis dunia.
Jebret, sampai ketemu di Jebret Talks berikutnya. Merdeka, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Salam olahraga, salam sehat, salam buat kita semua. Salam merdeka, gaspol.